Warisan hutang Ridwan Kamil terhadap Kang Deddy Mulyadi bukan hanya seperti yang kalian tahu, yaitu BPJS 300 miliar. Tetapi setelah saya cross check dan saya total, saya akumulasi, itu sampai dengan 2 triliun 50 miliar. Itulah hutang yang diwariskan oleh Ridwan Kamil kepada Kang Deddy Mulyadi. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Mungkin kalian lihat Kang Deddy Mulyadi itu hanya dari depan kamera. Dia suka bercanda dengan rakyat, saling berangkulan dengan rakyat, senyum sana sini kepada rakyat. Tapi di belakang kamera dia terpuruk nangis mikirin hutang sebanyak itu bagaimana cara membayarnya. Jadi kalian sebagai warga Sunda, warga Jawa Barat, tunjukkan jati diri kalian. Kalian itu bukan bebek. Kalian itu adalah seekor harimau, maung dari Sunda, begitu loh. Jangan manja, begitu loh. Ingat itu, bapak kalian diwarisi hutang sampai dengan 2 triliun 50 miliar. Nanti akan saya berikan kepada kalian data-datanya dari sumber-sumber yang kredibel. Jadi ini bukan hoax, bukan asumsi. Bisa langsung dicek sumber datanya. Kalau kita pakai analogi, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu seperti, contoh ini ya, saya ditinggal misalkan oleh orang tua saya, dan saya diwarisi hutang yang sebegitu besarnya, yang mana saya ini punya 10 adik, begitu loh. Saya punya 10 adik, karena kan Jawa Barat itu adalah provinsi dengan jumlah populasi tertinggi di Indonesia, sampai dengan 48 juta jiwa. Itu ibaratnya saya ditinggal orang tua saya, diwarisi hutang, ya kan. Kemudian adik saya ada 10 di bawah, begitu loh. Dan satu-satunya harta yang saya punya dengan ke-10 adik saya adalah rumah warisan. Dan saya tidak ingin menjual rumah itu, sebagaimana Kang Deddy Mulyadi juga tidak ingin menjual tanah Jawa Barat kepada penambang pasir, penambang emas, kepada penambang dia tidak mau jual, gitu loh. Dia malah yang ada membubarkan izin-izin dari para penambang ini. Artinya kalau kita analogikan itu kan seperti rumah. Saya harus mempertahankan ini rumah warisan ini. Kalau rumah ini sampai saya jual untuk melunasi hutang, adik-adik saya mau tinggal di mana? Sedangkan adik saya ada yang masih bayi, ada yang masih sekolah, ya kan, begitu. Sama dilema yang dihadapi Kang Deddy itu seperti itu, mumet. Nah, jadi kalau saya di dalam kondisi seperti itu, saya harus mikir, saya harus melunasi hutang, saya harus melihat dulu hutang saya kemana saja, mana yang harus saya bayar terlebih dahulu, mana yang harus saya tunda, dan saya harus membayar dengan apa, selain dengan menjual harta warisan satu-satunya, yaitu rumah, kan begitu. Maka kemudian saya harus mencari jalan keluarnya. Saya kemudian petakan ini, saya punya 10 adik, yang masih bayi siap mana, kebutuhannya berapa, ya kan, yang masih sekolah siapa, kebutuhannya bagaimana dan berapa, dan mana yang sudah siap kerja, itu harus saya petakan, gitu loh. Oke, yang sudah bisa bekerja saya ajak dagang, misalkan gitu. Yang satu suruh dagang ini, yang satu suruh dagang keripik, misalkan. Yang satu suruh misalkan dagang es teh di pinggir jalan, gitu kan. Yang masih sekolah biarkan sekolah dulu, ya kan, tapi pulang sekolah dia harus membantu goreng keripik di rumah. Itu harus benar-benar dipetakan. Kemudian yang masih bayi, saya harus bagaimana ini, susunya dari mana, kan begitu. Saya harus melunasi hutang, hutangnya juga harus diprioritaskan, dipetakan, gitu loh. Mana yang harus saya lunasi terlebih dahulu. Saya harus mencari sumber penghasilan yang baru, benar-benar harus saya petakan ke semua potensi yang ada, begitu loh. Nah, kebetulan misalkan ada adik saya yang merengek-rengek terus, ya kan, minta bantuan terus kepada saya, boro-boro saya ngasih bantu kepada kamu, kepada adik saya, begitu loh. Bukan saya nggak sayang sama adik saya, tapi saya ini diwarisi hutang, begitu loh. Maka ini yang ngerengek-rengeknya harusnya tahu diri, begitu loh.
harus sama-sama berjuang memahami kondisi keluarga. Nah, kalian sebagai warga Sunda, warga Jawa Barat, harusnya memahami betul begitu loh. Nah, maka kemudian dia juga harus melihat nih, kemarin orang tua saya mewariskan hutang, hutangnya buat apa? Oh, hutangnya misalkan untuk beliin sepeda adik saya harganya 1 jutaan, untuk beliin mobil-mobilan adik saya harganya 500 ribuan. Itu harus saya kelola bener, sepedanya saya jual, mainannya saya jual, kan begitu. Sama dengan Ridwan Kamil juga gitu. Kemarin dia menggelontorkan dana-dana untuk apa? Untuk hibah pesantren, untuk hibah ini, hibah itu, kan begitu. Nah, ini harus ditarik lagi, kan begitu. Diambil lagi itu duit dan lain sebagainya. Ditelusuri ulang, itu begitu. Nah, kalian tuh sebagai warga Jabar jangan manja. Dikit-dikit demo, dikit-dikit protes sama gubernurnya. Ingat itu bapak kalian tuh diwarisi hutang, bos. 2 triliun 50 miliar. Kan begitu, harus dikelola dengan benar. Nah, itu kalau pakai analogi itu tuh di situ. Ya kebetulan saya bukan orang Jawa Barat, saya orang Jawa Timur. Masa kalian yang orang Jawa Barat kalah sama saya orang Jawa Timur lebih peduli kepada pemimpin kalian? Kan ini lucu gitu loh. Saya sebagai warga Jawa Timur memberikan solusi nih kepada kamu warga Jawa Barat, ya kan, dari konten-konten saya sebelumnya. Lah kamu yang warga Jawa Barat gimana sih? Malah manja-manjaan begitu, demo, protes-protes. Pahami dong kondisi daerahmu, begitu loh ya. Nah, sekarang ayo coba sama-sama kita akan preteli lah ya, analisis. Sebenarnya hutang-hutang warisan Ridwan Kamil itu apa saja sih? Kok sampai dengan 2 triliun 50 miliar? Yuk sama-sama akan kita pelajari bersama. Oke. Yang pertama, tunggakan PLN. Tunggakan PLN ini untuk apa? Untuk operasional gedung pemerintahan, untuk sekolah, dan untuk rumah sakit, juga untuk perkantoran. Nilai hutang dari kepada PLN ini sampai dengan 1,3 triliun. Nah, ini kan kalau diibaratkan tuh gimana tuh? Duitnya kemarin malah buat apa? Malah buat beli mainan anaknya, harga 1 juta, buat yang remeh-remeh. Ya itu kalau di Ridwan Kamil buat hibah pesantren, ya kan, buat hibah ormas, kan begitu. Tetapi hutang yang pokoknya ini listrik, kebutuhan utamanya sampai dengan 1,3 triliun. Sumbernya dari mana? Dari Liputan 6 dan dari Kompas. Kemudian proyek kontraktor sampai dengan 500 miliar. Nah, kontraktor untuk apa? Untuk bangun masjid tuh Al-Jabar, mungkin aja begitu ya. Kontraktor untuk apa? Untuk biar Ridwan Kamil kan senangnya itu menghias begitu loh. Bikin tugu, bikin apa, hias-hias kota. Itu kan perlu kontraktor. Itu nilainya sampai dengan 500 miliar. Sumbernya dari mana? Dari pikiran rakyat. Ini media ya. Kemudian dana hibah universitas. Untuk apa? Alokasinya untuk riset dan penelitian. Seperti Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, nilainya berapa? Sampai dengan 200 miliar. Nah, sumbernya dari mana? Dari Detik News. Nah, kemudian yang keempat, sewa gedung pemerintah. Nah, ini sewa gedung pemerintah untuk apa? Kantor perwakilan Jawa Barat di Jakarta, kemudian perkantoran di Bandung. Sampai dengan berapa? 50 miliar tuh. Sewa gedung pemerintah, tapi kalau lagi meeting, kalau lagi rapat di hotel. Lah terus itu nyewa gedung buat apaan? Kan begitu. Nah, selanjutnya kantor dari mana ini saya dapatnya? Sumbernya dari Jabar Express. Maka ini dari data ini belum semua ya. Ini data ini saya ambil yang besar-besar aja lah ya gitu loh. Ini totalnya setelah saya total adalah 2 triliun 50 miliar. Nah, itulah kira-kira warisan hutang yang diwariskan oleh RK atau Ridwan Kamil kepada Deddy Mulyadi, begitu loh. Lu kira hutang itu akan segitu aja? 2 triliun itu. 2 triliun itu ya, 2 triliun 50 miliar. Besok itu sudah nambah bunganya. Nambahnya bisa 100 juta itu per harinya itu. Bayangin itu. Bunganya kan gede itu, ada bunganya, begitu loh. Lu kira enak-enakan begitu loh. Nah, itulah kira-kira yang harus dihadapin oleh Kang Deddy Mulyadi. Selain ya ampun ya kan, makanya itu tadi kenapa sih saya bikin konten ini. Kalau orang-orang bilang waduh nyebokin Kang Deddy Mulyadi, bayangin aja
udah punya hutang segitu gedenya, masih diserang sana sini, lah terus ketika dia diserang tidak ada yang belain gitu, tidak ada yang counter, kan gimana? Jadi minimal kita sebagai netizen ya, mengurangi beban tugasnya lah begitu loh. Dia fokus tuh lunasin hutang-hutang itu. Aduh, ngeri kan? Begitu loh. Nah, ini yang saya selalu pesankan nih untuk kalian warga Jawa Barat. Ayo kalian itu yang bangun gitu loh, yang harudang gitu loh. Orang Sunda bilang harudang gitu loh. Jangan manja. Ayo kalian bekerja kelas minimal seperti di konten saya sebelumnya. Kalian gak boleh miskin. Nah, gitu loh. Atau di tetangga kalian ada yang miskin, itu bantu tuh. Bantu dengan cara berpikir gitu loh. Biar dia keluar juga dari kemiskinan, kan begitu. Ya mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menggugah semangat kalian, spirit kalian gitu loh, untuk memajukan daerah kalian, yaitu Jawa Barat. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.